Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasiyatul Mustafa, karangan Syekh Nur Hidayatullah Rifai. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini di halaman 17, Kanjeng Nabi berpesan, dawuh pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, lil akili, bagi orang yang berakal itu salasu alamatin, ada 3 tanda-tanda. Artinya ada 3 tanda-tanda dikatakan orang itu sebagai orang yang berakal. Ya, soalnya ono wong itu berakal, ada orang itu tidak berakal. Ada orang itu berakal sempurna dan ada pula orang itu tidak berakal sempurna. Yang dikatakan orang berakal siapa? Ya seperti kita nih, saya, adik-adik santri semuanya ini termasuk orang yang berakal. Selagi normal akal kita, selagi kita bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, selagi kita bisa membedakan warna coklat meja ini ambil biru satir ini, kita berarti berakal. Terus adik-adik tahu apa warna bajunya masing-masing, berarti kita berakal. Ya, coba warna jubai Wafi kelir apa warnai? Warna apa sih? Abang atau merah. Bajue Ciko kelir apa itu? Biru. Tapi saya nggak tanya warna celana dalamnya sama enggak. Wah, enggak, bahaya. Enggak. Yes. Kalau sampean bisa membedakan masing-masing warna sampean dengan normal, ya sekarang saya tanya, baju Firman warna apa? Sin tahu siapa? Warna hitam ya, jelas. Terus sama lihat kupluk saya top kopiah warna ireng apa hitam? Hitam. Ada yang katakan black, black cadet, kucing hitam mati. Nah, berarti kita berakal, adik-adik. Rokoe Mbak Saskia kelire apa? Siapa jenenge Manduk? Oh iya ya Habibah, rokoe Mbak Saskia kelir apa? Hijau. Cuman ini Nurul lah jenenge. Oh, Nurul, rokoe Abel, Mbak Abel kelir apa? Merah. Silvi, rokoe sampean warna apa itu? Apa jenenge? Moka. Berarti kalau kita bisa melihat warna dengan sempurna, kita itu termasuk orang berakal ya, berakal sehat dan normal. Kalau orang tidak berakal, itu adik tidak bisa membedakan warna, tidak bisa membedakan antara roti dengan telek kucing. Iku wong sing gak berakal, ya, gak bisa membedakan najis dan suci. Coba sama lihat orang sing mlaku di embong, ono wong bajue compang-camping. Terus makanannya ambil di tempat sampah, kadang ono uler ngono, itu dimakan. Ya, kalau kita orang berakal nggak mungkin makan itu, nggak mungkin. Kenapa? Karena itu tidak menyehatkan bagi kita. Tapi bagi orang yang tidak berakal itu menyehatkan, sehat, bergas. Orangnya nggak pernah demam, nggak pernah flu. Meskipun kudanan kepanasan, ya nggak tahu kademen, nggak tahu kepanasan. Ya, mereka itu golongan orang-orang tidak berakal. Apakah mereka sehat? Nah, bukannya mereka sehat, tapi mereka gak nemu waras.
otaknya tidak waras. Kalau otak tidak waras berarti tidak berakal, ya. Terus ada lagi, orang itu berakal sempurna, ada yang berakal tapi tidak sempurna. Dari berakal sempurna, contoh nih sampean ini semua ini berakal sempurna. Ono sing nggak sempurna, belum sempurna. Anak kecil itu berakal tapi belum sempurna, ya, punya akal. Saman kei roti ditampani, coba anak kecil saman kei plastike roti, misalnya plastike nyonduk kakan Arya plastik nyaman, ada cilik yang pakai plastik kayak roti makan, ya, berarti mereka berakal tapi belum sempurna, ya. Kenapa kok belum sempurna? Mereka belum mengerti apa itu najis, apa itu suci. Mereka itu belum mengerti apa itu baik, apa itu jelek. Itu anak kecil yang belum sempurna. Bahkan kok ono arek cilik nyekel Al-Qur'an, apakah mereka berdosa? Tidak berdosa. Arek cilik pegang Al-Qur'an tidak berdosa, sekalipun tidak berwudu. Ono arek cilik delok ayahe. Sapa iku? Askia. Ya, Dek. Tadi lagi. Nah itu tadi berakal tapi tidak sempurna, belum sempurna. Jadi ada beberapa orang yang tidak berkewajiban sholat, di antaranya arek cilik, tapi tetap wajib kita harus belajari sholat nang arek cilik. Yang kedua, orang hilang akal, wong edan, orang gila itu gak wajib sholat, jangan diperintah sholat. Orang gila, ayo cak sholat, ayo sholat, mereka meringis tok, hehehe. Sing wong nggo tongkat iki niku Pak Saripin, sampean kongkon sholat, yo sarungnya kubluk cak, yo terima, tapi kayak kemul, gak kira digawe sembayang, karena akalnya hilang. Untungnya murah senyum, ya, murah senyum. Tadi awet sehat tapi gak nemu waras. Itu mereka orang tidak berakal. Nah, ada 3 tanda-tanda orang itu dikatakan berakal, adik-adik. Yang pertama, cepon Kanjeng Nabi, al-isti'anatu bidunya alal akhirah, ya, membuat dunia ini sebagai penolong bagi dia menuju akhirat. Caranya apa? Kalau kita kepin akhirat selamat, dunia kita jaga ibadah kita, jogo ibadah, ya, sembayang itu jogo, wiritane dijogo, akhlakul karimah dijaga. Selama orang itu masih menjaga sholat dan berakhlakul karimah, orang ini akan dijamin selamat dunia dan akhirat, adik-adik, insya Allah. Ya, ada lagi, selama orang ini manut nang ibu bapake, dijamin selamat hidup di dunia, iku manut ibu bapake, ya. Keluar dari jalur itu, orang itu nggak sholat, nggak berakhlakul karimah misalkan, maka nggak ada jaminan keselamatannya, nggak dijamin Gusti Allah. Apalagi manusia seperti ini, Allah, yes. Nah ini, jadi gunakan dunia ini sebagai pertolongan kita menuju akhirat. Beramal sakake, mumpung si nom getno ibadah, ya, habis ibadah sekolah, mari sekolah mulai ngasuh ibadah mana, layangan. Setelah itu kurung adzan, suarane hakiki, aduh hakiki berarti di masjid, ndang-ndang masjid. Adzan maghrib, saban mulai bersih-bersih, berangkat budal nang langgar, ya. Isya, persiapan sholat isya. Setelah itu pulang ngaji, belajar untuk keperluan sekolah sampean, ya. Ojo moro bengi-bengi layangan, mari isya layangan, mari maghrib layangan, full layangan. Suwe
antara layangan dengan sampean gandengan layangane iso ya, gandengan layangane di rumah dilus-lus, orangnya gak mandi, wonge gak terus gak wudu gak sholat sampai waduh gosong ya. Isu-isu layangan, terang benderang layangan, musim hujan layangan, walalala bareng ditarik teko isor kari rancangan itu loh, nanti kertas layangan tadi ya entek di dhuwur ya. Jadi harus kita bagi sesuai dengan jadwal adik, gunakan dunia untuk keperluan akhirat, itu penting. Masuk layangan sama niat ibadah boleh, layangan niat ibadah apa bisa Bismillahirrahmanirrahim ngoten sadurunge layangan baca bismillah, niat ngedu layangan karena Allah Ta'ala ngono, niat ngedu layangan karena Allah Ta'ala, tulis sih jenenge sampean sing gede ya, hamdan tulis di layangan no tulisannya Arab tuh atau Bismillahirrahmanirrahim dapat siji, menang satu alhamdulillah, menang dua alhamdulillah, sampai menang tiga subhanallah, terus buat wiritan ya. Seperti itu ada adik, bisa jadi ladang ibadah ya. Gak mau layangan los-losan bunga-bunga barang, orang zaman dulu kalau bunga-bunga itu dengan kalimah-kalimah rusuhan ada adik, itu ojak ditiru ya ajak tiru ya. Kalimah sing mengandung ibadah kalau perlu. Allahu Akbar, habis wirid tadi narik benang, ambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah lu ngoten lho. Ojo dilos badannya, dilos enggak baik ojo. Jadi setelah itu sampean krungu suarane wong adzan ya cepet nang masjid pun langsung mohon sudah selesai. Terusannya yang kedua, wahtimalul jafa, lan nanggung wangkot. Nanggung wangkot itu kata orang Indonesia itu lunakkan hati sampean, enggak keras-keras nemen, enggak terlalu wangkot-wangkot temen nggih. Wangkot niku sulit menerima perkara yang baik ya, sulit menerima dengan baik, ada sarannya baik ditolak, ojo runuli iku tempatnya angker ya kan. Ojo nyanggak layangan nang apa bambu rumpun, bambu jenis apa pring sing isine akeh pring sih banyak barongan lho apa, wah bahaya nih guru, ono jin sing gedene sak jidore masjid misalkan, ono wong ngandani ngono maka jangan coba nang barongan iku ya, karena bisa jadi di situ ono saestu jine, bisa jadi lek kano aman. Kalau ono jine ini ya berbahaya, yang bermasalah dari satu ketika tonggo saya sini Amprong itu nyanggak layangan nek jare Jawa, pas tepak barongan dia menek nang pring naik ke atas bambu lugur no. Ojo nang barongan itu ajene jatuh adik-adik. Nah jatuh itu sebagian untune itu cepot, untui separuh cepot melayang, gak runandi gak ketemu untui hilang adik-adik ya. Jadi alam jin itu ada. Sampeyan kalau lihat YouTube ada truk nobrok cagak listrik lah, gini supir itu lokomotifnya tuh nggak catu nggak apa, cuma cagak itu semeron di tengah koco itu. Lah itu ya apa? Bagaimana mindah cagak ke tengah-tengah truk iso mancep nang gini supir ya apa? Padahal nggak ada bekas catu, bekas dilas nggak ada ya. Suatu ketika kecepatan ada mobil yang nyosop ke suatu tengah-tengah kuburan adik-adik, dan sama sekali nggak ada suket yang terlindas bekas ban mobil, nggak ada ya. Terus maisan yang ada di kuburan pusara itu nggak guling, tapi mobil berada tengah kuburan ya poliwati ya. Coba sama lihat ya,
Cuman dia diberita kalau aman misalkan bisa internet, bisa buka YouTube yang bermanfaat ya. Buka YouTube, cari kejadian aneh di Indonesia. Ojo lihat kunti cantik, ojo ya. Atau panapan genteng, ojo goleki. Ojo no panapan genteng ya. Ya, cari berita yang sing asli, sing aktual. Ya, yang keasliannya bisa dijamin dari itu. Di YouTube itu ada manfaatnya banyak sekali. Sampeyan kepin gawe roti paling enak, roti goreng ya kan. Caranya apa? Cari di YouTube tutorial pembuatan roti goreng. Ada di situ ya. Jadi semuanya itu ada caranya. Terus sifat wangkot, sifat keras hati itu jangan dipertahankan, coba dilunakkan. Makanya saya ngapi orang itu kalau duduk ada dek, kalau duduk itu sing ngapi duduknya rada nekuk didik ngeten ya. Nekuk didik artinya dilemeskan, bangkean iki lemesno. Iya, kecuali wong sing lemu ini wangel dilemesno ganjel. Kalau orang kurus enak lemes. Lah wong lemu wangel lho. Diapakno gak iso. Ya. Orang dempal tekel ini sulit. Terus kalau duduk jangan seperti morong kalau duduk. Loh seperti ini, set. Terus satunya seperti ini. Loh gini. Nah, ini duduk model ini adalah model duduk morong. Jadi lihat ya, satunya seperti ini morong, satunya tangannya seperti ini kan, satunya ke atas. Gak mungkin morong bodong ini kan, gak mungkin. Ya apa wedangin numplekin nanti wedang kalau seperti ini. Jangan sering-sering ngapu rancang tangan bentuknya seperti ini. Ngapu rancang. Ya, kalau toh sampean kepingin ngapu rancang, maka tangan kanan berada di atas tangan kiri seperti ini. Di dalam membunyikan sendi-sendi jari itu jangan pada saat banyak orang, kecuali misalkan darurat, artinya gak kena dihindari. Pas ada ngatek tangan kena tindih keretek ya. Ojo murah di depan orang murah ratak. Apalagi pada saat sholat, satu gerakan muni keledak itu membatalkan sholat. Dari at-tahiyatul rakat mubarakatus thayyibatulillah rak, assalamualaikum rak, assalamualaikum rak. Hari sembahyang enteng, tapi sholatnya batal. Kecuali kalau nggak sengaja. Artinya nggak sengaja habis apa tahiyat awal katik munggah tangannya kebenak keretek gak sengojo, ini nggak apa-apa. Tapi sih nggak boleh sengojo. Allahu Akbar rak. Nah ini rak ini membatalkan sholat. Ada deh satu gerakan keras di dalam sholat itu membatalkan sholat. Yes. Ini tadi jadilah orang itu hatinya lemes, ndak wangkot itu kolot sekali. Orang itu sebaiknya netral, artinya netral, tetap baik bagi semua orang. Masalah prinsip itu pribadi sampean ya, sampean mau jamaah silakan, itu prinsip. Masalah bergaul netral, semua orang jadikan teman. Asalkan pesan saya ojo terlalu akrab dengan satu teman. Karena apa? Karena teman yang paling akrab kita bisa jadi musuh kita, lagi hati-hati ya, bisa jadi musuh. Atau memusuhi orang, ojo terlalu musuh sampai peduk seakan-akan kita ketemu barang najis ya. Peduk musuh melengos melengos buang muka ini saking benci nih ya, bahkan tericak kakinya itu dipel. Waduh, ono musuhku liwat dipel teracai ya. Iki gelas bekasnya musuhku, wah kok diumbah ambek soklin sak bak. Nggak usah. Kalau benci pada orang biasa saja. Kenapa? Bisa jadi orang yang paling sama benci itu besok jadi sahabatnya sampean.
pada saat semua orang gak ono sing ngreken awake dhewe, kabeh gak ono sing ngreken, awake dhewe loro. Dhewean. Ya. Bapak Ibu wis kondur ing ngarsa pangeran sekalian umur. Ya, anak gak ono soalnya sik bujang. Awak greges dhewean di omah. Lah, kabeh wong gak ngreken, orang sing paling kita benci tak teko nggawa gula. Loh, iki lak wong sing tak benci kok nggawa gula. Lah ini akhirnya bisa jadi orang yang paling kita benci itu jadi orang yang paling kita sayang. Kan nih, jangan terlalu teman-teman pada saat benci orang lain. Terus yang ketiga, tanda-tanda orang yang berakal dirosi Kanjeng Nabi was-sabru 'ala syada'id, selalu bersabar dengan segala macam musibah. Musibah apapun adik-adik harus sing sabar. Jangan kesusu ambil keputusan. Gak naik kelas misalkan. Gak naik kelas tetano joko tampar. Wah, katik ke opo tampar iki? Lapo joko tampar? Aku gak naik kelas. Kalau tampar itu untuk nyancang kambing boleh. Tampar untuk naleni gulune sapi boleh. Sing gak oleh tampar lagi naleni gulue dhewe. Gulue taleni terus dicantolno nang atap gendeng. Terus mencolot. Ya lek ono sing nulungi lek gak ono. Masya Allah. Adik. Itu. Jadi musibah apapun sing sabar. Nah, pada saat zaman pertama kali dapat musibah, usahakan gak usah cerita pada orang lain. Menengok ya Allah ya Allah ya Allah oleh musibah ya Allah, duitku hilang 10.000. Aduh ya Allah ya Allah, ya Allah. Sabar sih, sabar boleh sama tenang, bilang pada pengurus langgar, Ustaz saya kehilangan uang. Duh pira nduk? 10.000. Oh ngono ya, pengurus iso ngrewangi ngatasi dia dibantu. Jangan pertama kali kehilangan duit 10.000, waduh duitku hilang 10.000 rek, langsung sandalnya rek KPU dipedoti dot nekat, terus nang jeding kum dek jeding sak suwe-suwe ini ya. Mulai adzan maghrib sampai adzan isya gak mentas-mentas. Apa gak mentas-mentas? Kulo kehilangan duit 10.000 Ustaz. Wah, dadah mosok kehilangan 10.000 ngono tok gak sabar. Sabar atas segala musibah, Adik. Terus ada lagi adat yang harus kita perbaiki. Sudah sering saya ceritakan, kalau ada orang mati, ada adik sing sabar, somo menangis boleh silakan menangis, tapi gak usah mencak-mencak, ya, gak usah girap-girap, sikile tetap anteng, gak usah seperti anak kecil sikile ngene no, aduh, ojo, aduh. Jadi sing anteng. Misalkan ada orang mati, kerabat atau siapapun, ojo mencak-mencak, gulung-gulung, ya, etanian, banyak bletuke, akeh bletuke, gulung-gulung malik kanan, molok idul sampai awake ireng kabeh mirip boto, misalkan. Ojo, biasa ya, santai, ya Allah. Kalau mau nangis, tapi nangis biasa, ojo nangis girap-girap. Waduh, misalkan ojo. Terus jangan meratap-ratap. Waduh ya apa sih sampean niku dudu sakjane ganteng kok wis kana umur. Waduh ya apa sih? Ya apa sih sakno sampean niku salah wonge lulus SMA tapi guru sunat to kana umur ya. Ojo, jangan meratap-ratap. Biasa. Nanti ada musibah apapun sing sabar, Adik. Jangan pecah genteng. Saya dulu pernah ada salah satu saudara itu ketepaan kulo nang buri, ya, kulo nyelawat nang dulurku. Di buri itu ono 2 orang jauh gendeng dipecah. Biar lu kok dipecah. Ada perintah dari mbah sesepuh kon pecah gendeng. Ojo. Ya, ironisnya itu adalah seorang santri, ya, dari santri pondok. Nanti santri Al-Khadijah nggak boleh. Ada orang mati mau pecah gendeng, terus kelambine disuwe-suwe, nentetet kretek, ngono aja, ratatatak, otaknya kotak-kotak, ya otote metu, misalkan, ojo wis
walaupun sampean dempal misalkan gak usah misalkan gak usah buka lambi disuwek ratak ya gak usah ya nyuak-nyuak lambi. Terus banyak sekali ya sesuatu sing gak boleh dilakukan pada saat kita dapat musibah. Sing sabar ya, insya Allah kita akan dapat ganti yang lebih baik. Misalkan terus ini hadis ada di walil alim. Sekarang tanda-tanda orang alim. Orang alim itu siapa sih? Orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, Dedek. Itu orang alim. Terus Ustaz, saya itu apa termasuk orang alim? Nah, misalkan jenengan takon. Saya itu apa termasuk orang alim? Seorang santri yang masih mau ngaji. Ya, gelem ngaji, gelem baca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid, gelem sholat, itu termasuk alim ya, Dedek. Ya, orang alim. Ya. Para guru apa termasuk alim? Alim kalau mereka itu melakukan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Makanya ilmu yang disampaikan para guru sama amalkan di kehidupan zaman sehari-hari. Itu dikatakan alim. Ya. Ada orang alim tapi nggak mengamalkan ilmunya, masih belum dikatakan alim. Kono guru ngaji sik doyan adu ayam misalkan, itu sik belum alim. Ono santri kok sik mecah gendeng, sik belum alim. Santri ono keluarga kan umur kirap-kirap, contoh ini, aduh tolong misalkan, ono dulure kan umur tolong gak karu-karuan, masih belum alim. Ya betul, ya po, ono berita apapun, berita susah apapun, tetap sing sabar, tenang mohon, santai mohon, nggak kesusu nanti. Ya. Terus ada 3 tanda-tanda orang alim dari. Yang pertama sidqul kalam, jujur ucapan. Jadilah cowok yang jujur. Salah ganteng jujur, pakai sing goleki. Juragan jujur dan ganteng. Kenapa harus jujur? Karena orang jujur itu satu disayang Allah, satu. Yang kedua, orang-orang terdekatnya itu pasti suka pada orang jujur, senang. Oh, iku arek jujur. Asal jangan kejujuran. Ojo kejujuran. Nemen jujur ya ojo. Tak delok sampean mangke sual abang, ojo. Gak usah. Gak usah kejujuran pol. Lu kok ro men? Aku masang CCTV ya. Oh, masang CCTV mantesan ngerti lah aku gak sual abang. Kalau misalkan sampean bilang A, hatinya juga A, harus sama. Gak boleh hatinya B, gak boleh. Dawe Yai Ihsan Nur. Orang itu harus sama, antara luar dan dalam harus sama. Ya. Kalau saya sekarang ngaji, maka hati juga ikut ngaji. Sama, harus sama. Kalau jenengan sekarang ini baca Al-Qur'an, bibirnya, hatinya juga baca Al-Qur'an. Jangan mulut baca Al-Qur'an tapi hatinya Masya Allah kok gak ono arek wedok liwat ya. Kok gak ono cewek liwat ya. Padahal suara wis tak enak-enak no. A'udzubillah wis enak-enak no. Shinnya juga minus. Gak ono arek liwat sih. Harus jujur ya, mulut baca Al-Quran, hatinya baca Al-Quran. Yang kedua wajtinabul harami, tanda-tanda orang itu alim menjauhi barang haram. Barang haram seman jauhi ya Dedek. Sekalipun seman posisi ini masih santri, coba latihan menjauhi barang haram. Ada milik orang gak usah diambil, ada tebu milik orang gak usah dipedheki, lombok milik orang gak usah dipedheki. Boleh medhek tapi izin dulu pada sing pemilik Tegal. Ya Pak, nun sewu aku butuh lombok. Oh cukup le, lu lek cukup ya sak cukup ae, 5 telu aja ngono nggo pick up ojo. Jadi harus jauhi barang haram.
jaluk sedikit mawon, jangan banyak-banyak. Sama dengan ketika orang berhutang, Adik. Lek hutang boleh hutang, tapi ojo akeh-akeh. Hutang 1.000 rupiah, tapi tolong hutang ini di sahur. Ojo sampai niat ndak nyaur hutang, ojo. Ya. Hutang 1.000 misalkan, nan toko misalkan, tokoe Pak Mustamar misalkan 1.000. Ojo banyak-banyak. Pak Mus, kalau utang apa nih? Utang beras rongsak misalkan. Kak utang lek rongsak yo. Kok kate duwe kae. Dadi ojo sering-sering makan barang haram. Bahkan gosip itu jangan lakukan, Adik. Nah jeding ge sandale wong tanpa izin, ojo, harus izin. Ya. Yes, ya. Terus yang ketiga, tanda-tanda orang itu alim adalah at-tawaddu. Tawaddu itu ada pasor, hormat pada orang sing lebih sepuh, hormat pada para guru-guru ngajinya, hormat guru sekolahan, hormat. Kalau ketemu di jalan nyopo, ya saling nyopo. Kecuali kondisi posisi sampean berada di atas sepeda pas tikungan, bahaya nyopo. Monggo cak, ayo kerobiak, lu ruru di garep ono tronton misalkan, tronton mandek maksudnya. Tadi lihat kondisi, ya jangan moro nyopo, kabeh wong disopo pada saat tikungan tetap nyopo, bahaya. Ya, akhlakul karimah. Nah sekarang akhlakul karimah ini mulai pudar, Adik. Nah sampean santri ojo sampai pudar, tetap dipakai. Akhlakul karimah tetap nang sesama koncong ini tetap berakhlakul karimah, apalagi pada guru-gurunya. Ya, salamangan dengan ibu dengan bapak itu gunakan 2 tangan, ya. Pun mohon mudah-mudahan manfaat barokah. Nggih. Al-Fatihah. Muakhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.